Perkenalkan, nama saya Dani Dwi Saputra, kelas 11 UTKP 2, nomor absen 1. Pencetus Konferensi Asia Afrika 1955. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor tercetusnya Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi tersebut bertujuan untuk menghimpun persetujuan dari negara-negara Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan, mempromosikan dan meningkatkan kerjasama antar negara, serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh 5 pemimpin negara yang salah satunya adalah Indonesia, yaitu diwakili oleh PM Ali Sustromijojo. Keempat negara lain ialah Indoa Jawaharlal Nehru, Pakistan Muhammad Ali Boga, Burma Nuh, dan Sri Lanka Sri John Kotelawala. Pertemuan pertama antara kelima pemimpin negara dilaksanakan pada 28 April sampai 2 Mei 1952 di Colombo, Sri Lanka. Indonesia melalui PM Ali Sustromijojo mengusulkan adanya Konferensi Asia Afrika. Pertemuan kedua dilaksanakan di Istana Bogor pada 29 Desember 1952 untuk mematangkan konsep Konferensi Asia Afrika. Tujuan persidangan dan negara-negara yang saja yang akan diundang. Indonesia kemudian menjadi tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika, tepatnya di Bandunga. Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 ini menghasilkan prinsip utama gerakan non-blok GNB yang disebut Desa Sila Bandung. 2. Pengiriman kontingen Garuda Konga. PBB membentuk suatu komando PBB disebut United Nations Emergency Force UNEF pada tanggal 5 November 1956. Komando tersebut adalah pasukan khusus PBB yang dibentuk untuk memelihara perdamaian Timur Tengah. Indonesia dalam rangka mendukung perdamaian dunia menyetujui untuk berpartisipasi dengan menyumbang pasukan pada UNEF mulai tanggal 8 November 1965. Indonesia pun membentuk pasukan Indonesia yang disebut pasukan Garuda. Pada 28 Desember 1956, pasukan tersebut dikirim ke Timur Tengah. Pada Januari 1957, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen Garuda Konga seperti 1. Pengiriman pasukan Garuda atau kontingen Garuda 1 dan 3 untuk menjaga perdamaian Kongo. Pengiriman pasukan Garuda 4, 5, dan 6 untuk menjaga stabilitas Indochina karena Perang Vietnam. Pengiriman pasukan Garuda 4 dan 5 dan 6 ke Timur Tengah. Hingga kini pasukan Garuda masih aktif berpartisipasi dalam penjagaan perdamaian dunia. 3. Pelopor gerakan non-blok. Indonesia merupakan salah satu pelopor dari gerakan non-blok GNB. GNB merupakan sebuah perhimpunan dari negara-negara yang tidak beraliansi dengan negara-negara dengan kekuatan besar manapun. GNB muncul akibat terjadinya perang dingin antara blok timur dan blok barat. Kondisi perang dingin menyebabkan negara-negara baru merdeka di kawasan Asia Afrika dan Amerika Latin menjadi target perebutan pertarungan pengaruh. Hal ini mengakibatkan banyak konflik terjadi seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Hal ini memotivasi para pemimpin dari Asia dan Afrika membuat gerakan supaya tidak terpengaruh persaingan tersebut. Gerakan non-blok GNB atau non-aligned movement dibentuk oleh negara-negara yang khawatir akan menjadi korban perang dingin. Presiden Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lain akhirnya mendeklarasi keinginan untuk tidak terlibat pada konferensi tersebut. Berpartisipasi Indonesia dalam GNB menunjukkan upaya Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia secara tidak langsung. Hingga kini organisasi ini beranggotakan 120 negara. Pelopor ASEAN. Indonesia sempat berkonferensi dengan Malaysia, tapi akhirnya kedua negara tersebut berdamai. Kedua negara bersama dengan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Singapura, Filipina, dan Thailand, merasa perlu menciptakan perdamaian antar negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN pada akhir tahun 1967. ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. Jumlah anggota negara ASEAN sebanyak 10 negara, ditambah 5 negara keperluasan. Kerjasama antar negara di ASEAN merupakan langkah Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan Asia Tenggara, misalnya dalam
penyelesaian masalah Indochina. Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi di Jakarta yang dihadiri Laos, Malaysia, Vietnam Selatan, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Meskipun hasil dari pertemuan tersebut belum nampak, tetapi tercipta saran-saran dalam rangka penyelesaian konflik. Indonesia terpilih menjadi ketua ASEAN pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011. Saat pemimpin ASEAN, Indonesia mendorong 3 prioritas, yaitu kemajuan yang signifikan dalam mencapai ASEAN 2015, dipelihara kondisi kawasan Asia Pasifik yang aman dan stabil, mengulirkan visi ASEAN untuk 10 tahun mendatang berdasarkan pada tema ASEAN Community in Global Community Nation. Baca juga berperan aktif dalam PBB. Indonesia menjadi anggota resmi PBB pada tanggal 28 September 1950. Indonesia sempat keluar dari PBB karena perselisihan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia. PBB saat itu mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menurut Indonesia, Malaysia adalah negara boneka Inggris, namun Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada Orde Baru tanggal 28 September 1966. Indonesia memiliki berbagai macam peran di PBB, salah satunya adalah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 3 kali. Periode pertama pada tahun 1973 sampai 1974, periode kedua yaitu pada tahun 1995 sampai 1996, dan periode ketiga tahun 2007 sampai 2008. Pendirian pusat perdamaian dan keamanan Indonesia. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia adalah mempunyai pusat perdamaian dan keamanan di Indonesia, Peace Security PSC. Kawasan pusat perdamaian dan keamanan tersebut diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 April 2014 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. IPSC merupakan salah satu fasilitas kantoran berbagai institusi keamanan, kementerian, lembaga baik sipil atau militer. Kawasan tersebut diganti Canti Dharma dan bertempat di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kawasan tersebut dikelola oleh Badan Instalasi Strategis Nasional, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Instansi kementerian dan lembaga yang berada di kawasan adalah: 1. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia. 2. Pusat Pasukan Siaga TNI. 3. Pusat Olahraga Militer. 4. Universitas Pertahanan Indonesia. 5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 7. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan dalam Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.